Wayan Mirna Salihin kembali hadir dalam kabar khusus bersama saya Paramitha Sumantri. Dan hari ini memang akan dilanjutkan kembali persidangan setelah pada pekan lalu sidang sempat dihentikan karena adanya kondisi terdakwa Jessica Kumala Wongso yang dinyatakan tidak sehat atau dalam keadaan sakit. Nah, sidang kemarin memang dijadwalkan akan menghadirkan sejumlah saksi, ada 2 saksi, namun karena kondisi Jessica tidak memungkinkan, maka hanya 1 saksi saja, yaitu psikolog forensik, seorang saksi ahli Natalia Widiasi yang kemudian dihadirkan sebagai saksi. Ada memang sejumlah fakta-fakta persidangan yang kemudian dimunculkan, yang dibeberkan oleh saksi ahli Natalia Widiasi, yang pada intinya adalah menyatakan bahwa ada ketidakkonsistenan terhadap pernyataan Jessica, karena kita tahu saksi ahli yang kemarin dihadirkan memang sempat memeriksa Jessica Kumala Wongso selama 6 jam dan juga sempat ikut ke Australia untuk menyelidiki apa latar belakang kehidupan Jessica selama di Australia. Nah, hari ini memang kabarnya akan ada 2 saksi yang dihadirkan dari pihak jaksa penuntut umum. Informasi yang kami terima adalah saksi yang dihadirkan merupakan ahli toksikologi Imade Gelgel, yang memang ahli toksikologi ini seharusnya dijadwalkan pada pekan lalu dihadirkan dan rencananya akan dihadirkan kembali pada hari ini. Kemudian saksi ahli lainnya yang akan dihadirkan pada hari ini adalah ahli pidana dari UGM, yaitu Profesor Edi Ks. Hairaj. Nah, untuk kita sambil menantikan bagaimana jalannya persidangan, memang rencananya akan dimulai pada pukul 10 pagi nanti. Saya coba berbincang dengan salah satu narasumber saya, memang sudah hadir bersama saya pagi hari ini. Ada Kang Acep Iwan Saidi, pakar semiotika. Selamat pagi, Kang Acep. Kang Acep ikut terus menantikan jalannya persidangan Jessica. Sudah sidang ke-14 ya, pada hari ini. Secara umum dulu terlebih dahulu, Kang Acep, apa yang bisa Anda berikan gambaran penilaian terhadap hasil persidangan sejauh ini? Oke. Bagi saya peristiwa ini sudah melampaui sekedar peristiwa kriminal ya. Bagi saya ini menjadi peristiwa kebudayaan, karena bagaimana setiap hari kita diganggu dalam tanda kutip, atau kita harus menonton setiap hari sampai sudah 15 kali persidangan. Jadi ini sudah melampaui peristiwa kriminal. Jadi saya katakan ini sudah di entertain ya, kriminal entertain itu loh. Oleh sebab itu maka sepanjang acara ini mungkin saya ingin melihat ini di dalam perspektif kebudayaan ya, dalam perspektif kebudayaan lebih spesifik mungkin di dalam perspektif semiotika yang saya pelajari. Kebudayaan yang paling menonjol itu yang Anda lihat seperti apa, Kang Acep? Saya melihat persidangan hari ini adalah sudah masuk pada fase ketiga kalau kita melihatnya dari perspektif Jessica ya, sebagai tokoh utama di dalam kisah ini ya. Saya ingin sebut sebagai kisah aja dalam tanda kutip. Fase pertama adalah fase ketika penyelidikan dan penyidikan, di mana pada fase itu kita mendengar betapa Jessica menolak dia sebagai pelakunya dan terusnya dengan keyakinan dan lain-lain. Kemudian pada fase kedua masuk kepada persidangan, di mana kita bisa melihat satu penampilan atau sesuatu yang ditampilkan oleh Jessica yang sangat luar biasa, yaitu ketenangan dirinya ya. Dan dia mulai goyah itu ketika sebetulnya CCTV dihadirkan ya, kemudian analisis CCTV dihadirkan. Itu fase bagaimana Jessica menunjukkan gestur yang demikian tenang dan saya natural, nyaris sempurna ya. Nanti kita akan bahas mengapa dia menjadi tenang seperti itu. Kemudian fase ketiga hari ini menurut saya adalah fase ketika mulai dari minggu lalu, fase ketika Jessica mulai goyah menurut saya. Ada banyak faktor, mungkin faktor pertama mungkin karena tekanan, karena begitu lama mengikuti persidangan dan lain-lain, tetapi juga ada faktor bahwa sidang demi sidang, terutama ketika saksi ahli dihadirkan, sudah menunjukkan sesuatu yang seolah-olah akan sampai kepada titik akhir di mana Jessica berada pada posisi di mana gitu loh ya. Ini yang menyebabkan menurut saya Jessica sudah mulai goyah gitu ya, mulai tidak tenang, histeris dan lain-lain. Artinya yang ditampilkan begitu ya, ekspresi yang dihadirkan oleh Jessica pada saat persidangan sebelumnya hingga pada persidangan pekan kemarin itu memang terlihat perbedaannya begitu. Perbedaannya ya. Jadi dari yang tenang itu, bahkan menurut saya ketenangan Jessica pada sidang-sidang sebelumnya, sebelum minggu lalu di mana dia menangis dan kemudian sakit, itu bahkan mengganggu atau menggoyahkan logika dan keyakinan hakim ya. Bahkan hakim sempat bertanya kepada saksi ahli, bagaimana Anda melihat gestur Jessica yang begitu tenang? Saya
itu berubah ya, berubah kalau kita lihat kemudian Jessica sakit ya, kemudian menangis dan lain-lain, tentu saja itu secara kasat mata, secara visual itu sudah berubah gitu loh. Ya. Sudah terlihat. Kalau terlihat kita tahu bahwa ini bukan kali pertama begitu Jessica tampil di hadapan publik begitu. Sebelum-sebelumnya sebelum persidangan juga pernah tampil di televisi. Itu juga terlihat jelas ada perbedaan begitu, Kang Acep. Perbedaan itu terlihat jelas. Perbedaan dari pertama penampilan. Iya, saya melihat itu ya. Dan kemudian sepanjang perjalanan itu banyak hal yang menarik ya dari apa yang ditampilkan oleh Jessica, terutama ketika persidangan membahas soal CCTV ya. CCTV itu CCTV, ya. Kenapa Anda sebut CCTV itu menarik dan menjadi titik perubahan Jessica? Boleh nanti dibahas lebih lanjut. Okay. Nah, Cep ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kabar khusus menjelang persidangan dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Solihin akan kami hadirkan usai jeda berikut. Baik, kembali kabar khusus dan kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi Kang Acep sempat menyatakan bahwa ketika CCTV itu dimunculkan oleh saksi dan juga jaksa penuntut umum tentunya begitu ya, ada terlihat perubahan yang itu menjadi titik-titik perubahan dari seorang Jessica. Dari segi ilmu semiotika memang apa yang membuat itu merubah? Pertama bagi saya, ketika CCTV mulai dihadirkan dibahas oleh para ahli, bagi saya ini dimulai pengadilan semiotika ya. Kenapa? Karena setidaknya ada beberapa kode semiotik yang ditampilkan di sana. Saya mungkin ingin menyebut beberapa istilah teknis ya. Di dalam semiotika itu ada 5 kode yang dikemukakan oleh seorang ahli, Roland Barthes ya. Yang pertama itu yang disebut dengan kode hermeneutik ya. Kode hermeneutik itu kode yang sebetulnya menampilkan berbagai fakta atau berbagai perilaku yang itu multitafsir ya, dan melahirkan apa yang disebut dengan enigma. Enigma itu teka-teki ya, teka-teki, dan itu melahirkan tafsiran-tafsiran yang apa namanya, yang bisa multitafsir itu tadi. Dan inilah sebetulnya suara kebenaran di dalam semiotika itu. Nah, pada titik itu kemudian ada apa yang ditafsirkan oleh ahli kriminolog, bahwa misalnya bagaimana Jessica menggaruk-garuk tangannya ke nah, di situ waktu itu dijelaskan bahwa racun cyanida itu memang akan menimbulkan gatal pada tubuh. Nah, bagi saya dalam perspektif semiotika kebudayaan, justru dia menggaruk itu bukan gatal ya. Tapi justru dia menggaruk-garuk tangannya karena dia tidak gatal sebetulnya. Ada di dalam kebudayaan Sunda itu istilahnya garuk-garuk teate ya. Ingin menunjukkan garuk-garuk apa, tidak menggaruk-garuk tapi tidak gatal. Ini kemungkinannya bingung. Ya, jadi dalam bahasa Sunda itu kebingungan. Karena melihat bagaimana siapa itu Mirna. Itu kemudian tergeletak dan pingsan. Nah, saya tidak ingin membuat satu judgment bahwa dia yang melakukannya, tetapi bahwa perilaku ini menunjukkan satu kebingungan. Kita lihat bahwa Jessica terpaku, ya. Terpaku, dia tidak bergerak untuk merangkul atau melakukan apapun, dan dia juga tidak meninggalkan tempat itu. Ya kan? Dia hanya melakukan garuk-garuk itu. Nah, tapi kalau kita lihat matanya yang melihat ke seluruh ini sebetulnya dalam semiotika itu mata yang menginginkan dia pergi dari sana. Ya, menginginkan pergi dari sana, tetapi dia terpatok untuk bahwa sebetulnya itu adalah orang yang dekat denganku gitu loh ya. Jadi aku sebetulnya mau pergi tapi ada yang menahanku untuk tidak pergi. Jadi ini yang menimbulkan menurut saya kebingungan itu. Jadi itu saya kira garuk-garuk itu ya. Baik. Kita tentu tidak sendiri, tidak hanya Kang Acep. Saya nanti akan bergabung dengan pengacara atau kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yang sudah hadir bersama kami. Ada Bang Otto Hasibuan, boleh kita undang terlebih dahulu meskipun nanti saya harus berdiri sejenak. Bang Otto boleh bergabung sebentar. Bang Otto, apa kabar? Ketemu lagi Bang Otto. Sebentar, kita harus bergerak sedikit. Boleh duduk silakan. Ya, silakan. Saya harus berdiri saja. Bang Otto, pertanyaan pertama, Jessica sudah sembuh? Sudah sehat? Sembuh. Sehat. Ya. Apa yang dirasakan kemarin sehingga Jessica harus tidak kuat melanjutkan persidangan, kemudian persidangan harus dihentikan sementara? Dia memang demam ya, ada kena tenggorokan ya, jadi tiba-tiba dingin perasaan dia. Ya mungkin juga karena capek ya, sidang yang begitu ketat ya, nah maklum lah, seorang perempuan ada di penjara, hanya makan nggak sempurna, ya tentu kan pasti bisa lelah ya.
Tapi mudah-mudahan hari ini udah sehat ya. Hari ini dipastikan sehat dan bisa menjalani persidangan begitu ya? Bisa. Oke, baik. Kita nanti akan berbincang dengan Bang Oto, juga ada Kang Acep, tapi barangkali kita harus jeda terlebih dahulu ini. Kita akan kembali dengan sejumlah informasi yang lainnya tentunya. Kita akan melihat bagaimana jalannya persidangan Jessica beberapa waktu sebelumnya. Ini memang persidangan ke-14 dan bagaimana persidangan beberapa waktu sebelumnya. Apa saja yang kemudian muncul di persidangan, kita lihat terlebih dahulu cuplikannya berikut ini. Bahwa Jessica akan mampu untuk tampil dengan sangat tenang